ini audiensi ini kan kami sudah menampung nih apa yang Bapak-Bapak kehendaki dari kegiatan yang sudah dicairkan di pengadaan tanah yang sudah dicarikan ke desa. Gitu loh Pak. Jadi kalau panjenengan nanti ngendikan Pak Haji, bahwa Pak Haji memperjuangkan hak-haknya ya, yang seperti apa yang Pak Haji kehendaki, monggo. Kalau dicairkan ya bukan hak kami untuk mencairkan lagi dari desa untuk mencairkan ke panjenengan sendiri. Itu nggak ada hak kami dari BPN, gitu loh Pak. Itu yang saya diluruskan. Perjuangan 10 warga Dukuh Dampaan Desa Magelung, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah yang lebih dari 5 tahun sejak 2017 silam belum menerima uang pembayaran ganti rugi tanah atau lahan mereka yang tergusur oleh proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Batang, hampir menemui titik terang. Permasalahan yang membuat penyerahan uang ganti rugi senilai lebih 2 miliar rupiah itu berbelit-belit, karena masih adanya klaim sepihak dari pemerintah desa atau Pemdes Magelung terkait status tanah yang ditempati 10 warga adalah milik desa. Sebab, 10 warga korban tol itu hanya mengantongi lembar dokumen iuran pembangunan daerah atau IPEDA. Pemdes Magelung beralasan, IPEDA bukanlah alas dasar bukti kepemilikan tanah. Padahal, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Berani Tuntas atau Berantas Kabupaten Kendal selaku kuasa hukum 10 korban jalan tol itu juga telah menemukan lembar dokumen letter C atas nama masing-masing dari 10 warga tersebut, yang selama ini sengaja disembunyikan oleh pihak Pemdes Magelung. Letter C adalah bukti kepemilikan tanah di desa. Mirip dengan sertifikat tanah atau rumah, pada dokumen letter C tercantum nomor bidang tanah atau nomor persil. Untuk mengurai silang sengkarut itu, untuk kali kesekian, LBH Berantas selaku kuasa hukum 10 korban jalan tol tersebut kembali menyambangi dan beraudiensi di Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN atau Kantor Pertanahan atau Kantah Kabupaten Kendal, Rabu 4 Oktober 2023. Didampingi Koordinator Substansi Pengadaan Tanah Fauzi Arif dan Koordinator Substansi Pendaftaran Hak Haris A, Pelaksana Tugas PLT Kepala Seksi atau Kasih Pengadaan Tanah ATR BPN Kendal Bagus Irianto menerima Ketua LBH Berantas Kabupaten Kendal Sutiono bersama tim, yaitu Totok Haryanto, Triono dan Isman yang mengajak 2 orang perwakilan 10 warga korban tol, Muhammad Sakdun dan Sudiono. Turut diundang dalam audiensi, Kepala Desa atau Kades Magelung Muhammad Edi, Sekretaris Desa atau Sekdes Dadi Sarono, Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Magelung Abdul Basit, serta Ahmad Jazuli, anggota BPD dan Kemat, mantan perangkat Sekdes Magelung. Sayang, Kades Muhammad Edi, Sekdes Dadi Sarono, dan Ketua BPD Magelung Abdul Basit tidak hadir. Dengan berbagai alasan, Kades dan Sekdes Magelung hanya mewakilkan salah seorang perangkat desa, Rahman. Pelaksana Tugas Kasih Pengadaan Tanah ATR BPN Kendal Bagus Irianto mengatakan, ATR BPN Kendal sebenarnya sudah selesai atau tidak ada lagi urusan terkait pembayaran ganti rugi korban jalan tol Semarang-Batang, termasuk uang ganti rugi lebih 2 miliar rupiah bagi 10 warga Magelung tersebut. Sebab, seluruh uang ganti rugi itu sudah diserahkan dan berada di Pemdes Magelung. Bagus Irianto menyayangkan ketidakhadiran Kades Muhammad Edi, Sekdes Dadi Sarono, dan Ketua BPD Abdul Basit. Menurutnya, jika para petinggi desa Magelung itu datang, semuanya bisa diklarifikasi secara langsung dan segera diambil keputusan terkait pencairan atau penyerahan uang ganti rugi lebih 2 miliar rupiah hak 10 warga korban tol yang selama ini terus digondeli Pemdes Magelung tersebut. Namun, sebagai bentuk pelayanan dan keberpihakan kepada nasib 10 warga korban tol yang belum menerima hak mereka, Bagus Irianto berjanji, pihaknya siap menerbitkan surat rekomendasi yang ditujukan sekaligus mendorong kepada Pemdes Magelung, dalam kaitan pencairan atau penyerahan hak mereka tersebut. Bagus Irianto menegaskan, surat rekomendasi akan diterbitkan dan dilayangkan kepada Pemdes Magelung, dengan tembusan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dispermasdes Kabupaten Kendal, selambat-lambatnya dalam sepekan sejak hari atau tanggal audiensi. Ya, tanggapannya alhamdulillah, artinya audiensi seperti ini kan kami juga harus layanin, yang pertama itu, dan kedua, sesibuk apapun pelayanan di BPN kan juga harus meladeni apa sesuai dengan jadwal yang sudah kami tentukan. Jadi di BPN juga audiensi ini dalam rangka memang menampung aspirasi, keinginan ataupun
apa yang diharapkan dari 10 warga yang terkena dampak jalan tol. Jadi artinya kami juga akan merapatkan kembali kepada pimpinan rapat internal kami kepada BPN, dan nantinya kami akan berikan jawaban secara tertulis ya kepada rekan-rekan dari pimpinan berantas. Itu haknya 10 warga itu sesegera diberikan dari dasar inilah, dengan dasar yang baru, temuan berkas yang ada. Karena dulu itu yang dibikin masalah itu IPODA dan letter C. Ketua LBH Brantas Kabupaten Kendal Sutiono mengapresiasi ketegasan pihak kantor ATR BPN Kendal melalui pelaksana tugas kasih pengadaan tanah ATR BPN Kendal Bagus Irianto dalam audiensi kali ini. Menurut Sutiono, penerbitan surat rekomendasi terkait pencairan atau penyerahan uang ganti rugi 10 warga korban tol itu merupakan sebuah keniscayaan sekaligus bagian dari tuntutan pihaknya selaku kuasa hukum mereka. Sebab, bukti-bukti valid dan paripurna, salah satunya berupa dokumen letter C telah ditemukan. Sutiono berharap, dengan surat rekomendasi dari kantor ATR BPN, tidak ada lagi alasan bagi pihak manapun, terutama Pemdes Magelang untuk terus menggondeli uang ganti rugi hak 10 warga korban tol itu. Untuk itu, Sutiono menyatakan, LBH Brantas bertekad mengawal penerbitan surat rekomendasi itu. Bahkan sampai uang ganti rugi benar-benar dibayarkan kepada 10 warga korban tol. Pertemuan dengan BPN atau audiensi hari ini dengan BPN yang difasilitasi langsung oleh Bapak Bagus Irianto. Di sana sudah ada penjelasan secara substansi apa yang menjadikan minta penjelasan dari kita sudah terjawab. Ternyata dari surat BPN yaitu nomor 0104/792 kalau nggak salah itu 3324 Romawi 7 2022 12 Juli itu yang menyatakan itu bahwa validasi dari 10 warga itu menyatakan bukti yang ada itu merupakan IPODA itu merupakan jawaban dari surat Kepala Desa Magelang yang diawali dari surat nomor 53 tanggal berapa Juli juga itu. Jadi yang menyatakan bukti alas kepemilikan itu IPODA itu adalah statement atau pendapat dari pemerintah Desa Magelang. Jadi tadi telah kita sampaikan, kita buktikan, kita sodorkan bahwa bukti-bukti yang kita miliki dari letter C, letter D, kemudian bukti-bukti kesaksian yang lain itu saya kira sudah terpenuhi dari unsur-unsur pembuktian dari 163 yaitu untuk kita acara Undang-Undang Perdata itu untuk Jawa dan Madura itu sama-sama kita kaji di sana itu sudah terpenuhi. Sebagaimana ini juga saya kira sudah paralel dengan kita Undang-Undang Acara Perdata yaitu di 164 itu ya, di mana pembuktian itu adalah satu adalah surat bukti, kemudian saksi, kemudian persangkaan, kemudian pengakuan, kemudian yang terakhir sumpah kan itu. Ya, paling tidak sudah dan terpenuhi 3 lah itu. Sehingga sebagai bahan pertimbangan nanti untuk BPN itu untuk memberikan surat, memberi surat ke desa, kemudian memberikan dengan diawali nanti koordinasi dengan Dispermasdes, inspektorat untuk memberikan jawaban sebagai alas nanti untuk menyelesaikan dari 10 warga yang terdampak jalan tol di Magelang yang sampai sekarang belum terrealisasi untuk menerima ganti keuntungannya. Dan tadi sudah diwakili dari keluarga yaitu dari Pak Haji Sakdun itu tadi sudah sampaikan kronologis peristiwanya seperti itu. Dan kita dari Brantas sudah menyampaikan konstruksi hukumnya dalam azas pembuktian sudah kita sampaikan. Itu dan saya terima kasih kepada Pak Bagus Irianto yang sudah secara jelas gamblang akan penjelasan tanggapan mengenai persoalan hukum 10 warga di Magelang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat tadi sudah berjanji ya perlu kita ingat dan kita garis bawahi
bawa surat, akan bersurat ke kita, ke pemerintah Desa Magelung dengan dasar satu, hasil audiensi sekarang ini dengan memperhatikan bukti-bukti kepemilikan, kemudian hasil koordinasi dengan inspektorat, kemudian hasil koordinasi dengan Dinkes, sehingga persoalan keluarga bisa terselesaikan dengan tuntas, kan, bergas, waras. Terima kasih. Sepanjang setahun terakhir, LBH Berantas Kabupaten Kendal telah melakukan pendampingan hukum bagi 10 warga korban tol Magelung, serta penelusuran hingga ke sumber permasalahan dan pihak-pihak terkait. Berkoordinasi dan beraudiensi dengan Pemdes Magelung, Camat Kaliwungu Selatan, Bidang Aset, Bidang Hukum, Inspektorat, Dispermasdes, serta Kantor ATR BPN Kabupaten Kendal, merupakan bagian dari upaya yang sudah ditempuh untuk menemukan kepastian hukum atas hak uang ganti rugi senilai lebih 2 miliar rupiah para korban tol yang selama ini terus digondeli Pemdes Magelung. Diketahui, permasalahan yang membelit 10 warga korban jalan tol ini bermula ketika tempat tinggal mereka tergusur oleh proyek saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTED PLN pada 1977 silam. Mereka lantas disuruh pindah dan diberi uang kompensasi untuk membeli tanah milik Sakroni yang berada di Dukuh Grogol, Magelung. Saat itu, pemerintah secara kebetulan mau membangun SD Negeri 2 Magelung di tanah milik desa. Kemudian terjadi kesepakatan, tanah milik 10 warga di Dukuh Grogol tersebut untuk pembangunan SD Negeri 2 Magelung, dan mereka ditempatkan di tanah milik desa atau bengkok jatah kepala desa atau Kades Ahmad Sukairi almarhum yang belakangan tergusur proyek jalan tol Semarang-Batang ini. Tapi sayangnya, 10 warga korban jalan tol ini tidak diberi atau mengantongi surat tukar guling dan hanya memiliki dokumen IPEDA, yang jadi alasan pihak Pemdes Magelung gondeli uang ganti rugi mereka. Kini, setelah dokumen letter C sebagai bukti paripurna ditemukan, saatnya bagi 10 warga korban tol itu menerima uang ganti mereka. Jangan biarkan mereka terus menanti. Mari kita lihat mereka bersyukur dan tersenyum bahagia. Mungkin ini kan ada kepentingan yang bersamaan, Pak. Dari pemerintah desa, Pak Lurah menyampaikan mohon maaf pada masyarakat yang terdampak warga Sepurtol itu hari ini tidak bisa mendampingi, bukan dalam arti pelayanan desa itu seperti apa kan itu, Pak. Nah, karena kami juga baru mendapat perintah dari beliau jam 10 muncul 5. Kita baru di lapangan pengukuran dari basis untuk pengusulan. Nah, karena kami diperintah ya saya berangkat, dan saya juga mohon Pak, saya sendiri tidak tahu apa-apa masalah ini, ya kan? Saya juga bukan kadis wilayah.